wabarakatuh. Jumpa lagi ya nak dengan belajar bersama Leli. Dan bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan berbagi tentang materi di tema 8, yaitu Bumiku, di mana mata pelajarannya adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, dan ini merupakan mata pelajaran di kelas 6 semester 2. Nah, pada kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk berkeliling-keliling tentang bumi. Sebelumnya, siapkan dulu alat tulis kalian ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah tiruan bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang mengelilingi matahari. Planet bumi dalam tata surya yang teramat berbeda dengan planet yang lainnya. Ini dikarenakan semua sifatnya, dari atmosfer hingga susunan permukaannya, dari suhu hingga medan magnetnya, dan dari unsur pembentukan hingga jaraknya dari matahari berbeda. Bumi mempunyai kehidupan, air, dan permukaan yang terus-menerus berubah. Tahu tidak, sepertiga permukaan bumi berupa daratan, sedangkan 2/3-nya berupa lautan. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang struktur bumi. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang tentunya. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust, lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Kerak bumi atau yang disebut dengan litosfer itu terdiri dari 2 lapisan, yaitu kerak benua yang padat namun mudah rapuh atau pecah, dan kerak samudra yang padat dan alot. Lapisan ini merupakan lapisan yang tipis, hanya 0,7% dari massa bumi. Namun merupakan sumber semua kehidupan serta tempat tinggal bagi semua kejadian yang berhubungan dengan bumi. Apa saja? Seperti gempa bumi, gunung api, pertanian, pertambangan, serta industri. Tak lupa tempat tinggal kita juga. Nah, lapisan bumi berikutnya yaitu mantel bumi. Secara keseluruhan, mantel bumi dalam keadaan cair. Lapisan ini ketebalannya sekitar 67,8% dari massa bumi. Mantel yang berada di paling atas disebut dengan astenosfer. Keadaannya sangat cair, namun sebagian masih dalam keadaan padat dengan suhunya cukup tinggi dan tekanan yang rendah. Semakin ke dalam, yaitu mantel tengah dan mantel bawah juga cair, namun masih kental. Di bagian astenosfer terjadi pergerakan massa dari atas ke bawah yang dikenal dengan sebutan konveksi. Arus konveksi bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan suhu dengan tekanan di bagian atas dan bawah astenosfer. Nah, lapisan bumi yang paling dalam adalah inti bumi atau biasa dikenal dengan barisfer. Inti bumi mempunyai suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat besar. Karena itulah inti bumi dalam keadaan padat. Massa inti bumi berkisar 31,5% dari massa bumi. Semua unsur inti bumi terdiri dari nikel, ferum, atau sering disebut dengan singkatan NiF.
Nif adalah senyawa logam yang mengandung daya magnetis yang tinggi, sehingga inti bumi merupakan sumber magnet yang dapat menarik seluruh bumi hingga atmosfer. Itu sedikit informasi tentang struktur bumi. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang rotasi bumi. Coba kita amati sama-sama video rotasi bumi. Pernahkah kamu berpikir proses terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Selain menyebabkan terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Setiap hari, bumi kita ini berputar pada porosnya dengan arah yang berlawanan jarum jam. Tahu tidak, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi itu satu kali adalah 23 jam, 56 menit, dan 3 detik, atau sekitar 24 jam. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Rotasi bumi dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semu matahari. Saat pagi hari, kita melihat matahari terbit dari timur. Sedangkan pada sore hari, matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari mengesankan seolah matahari ini bergerak dari timur ke barat. Tapi sebenarnya bukan matahari yang bergerak, melainkan bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Agar kalian lebih jelas seperti apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu akan mengulang secara perlahan. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari perputaran bumi pada porosnya ini, maka kita akan mengalami siang dan malam, perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah mata angin. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari adalah 24 jam. Kalau masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang itu adalah 23 jam, 56 menit, dan 3 detik. Atau di sana tertulis 4091 detik.
Namun perputaran ini perlahan terus melambat karena pengaruh gravitasi bumi. Hal ini bisa dilihat dari melambatnya satu hari pada masa kini sekitar 1,7 milidetik dibandingkan seabad yang lalu. Rotasi bumi dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semu matahari, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Saat pagi hari kita bisa melihat matahari terbit dari timur. Sedangkan pada sore hari, kita melihat matahari terbenam di sebelah barat. Rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan wilayah waktu bumi. Satu kali bumi berotasi atau bumi berputar 360 derajat yang ditempuh dalam waktu 24 jam, maka setiap 1 jam bumi ini berputar 15 derajat. Nah, garis bujur 0 derajat ini terletak di kota Greenwich, Inggris. Oleh sebab itu, dari kota Greenwich ini ditetapkan waktu internasional yang dikenal dengan GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, pembagian waktu di Indonesia seperti apa? Karena Indonesia ini terletak di antara 90 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka di Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Apa saja itu? Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, bagaimana anak-anak? Seru tidak belajar tentang bumi hari ini? Lebih spesifiknya tentang rotasi bumi dan akibat dari rotasi bumi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.